الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah dengan berkat perkumpulan yang mudah-mudahan perkumpulan ini pula membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan hakikat kehidupan, dan mudah-mudahan kita ketika pun hendak meninggalkan kehidupan yang ini, mudah-mudahan Allah habisi kita dengan husnul khatimah, karena yang maha hidup itu hanya Allah. Yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dihidupkan, makanya sifat hayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan nampak ketika kita memahami sifat kudrat, iradat, dan ilmu. Tiga buting ini akan nampak bahwasanya apabila ada orang itu bisi kekuasaan, bisi kudrat, dan inya bisi keinginan, dan orangnya pulang maha mengetahui, maka kada mungkin orang tersebut mati, dan kada mungkin orang tersebut itu kada hidup. Jadi yang maha hidup ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita berdiam bertahan. Berdiam satu umat aja, berdiam. Jangan ada yang bergerak. Mun kawa tuh mati lampu pulang ya kalau lah punya kawa tah. Ya udah usah. Berdiam. Ketika berdiam tadi, lalu ulun mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, madhar hayat Allah Ta'ala itu timbul. Ketika orang itu berdiam, dua, gerak lawan ucapan. Ketika kita bergerak ini tanda hayatnya Allah nampak di diri seseorang. Berdiam, tak bergerak, mazhar hidupnya Allah. Kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kada sama lawan kehidupannya makhluk. Ya jelas kada sama, beliau Tuhan dan kita makhluk. Nah, ketika pian kawa mendengar apapun yang pian dengar, mazhar hidupnya Allah. Allah maha hidup. Ketika kawa berpandir, ketika kawa bergerak, itu kita kada sadar bahwasanya kita menimbulkan bahwasanya yang bersifat hidup itu hanya Allah. Nang kayak ini nah, ini tangan dihalusakan, dihalusakan tangan ini aja dan mazhar hidupnya Allah. Amunnya hendak diganalakan ya alam semesta nih. Kenapa yang keluar tuh melihat alam semesta, sudah itu mazhar hidupnya Allah. Makanya Allah Ta'ala tuh lebih dekat daripada nih urat nadi, parak benar. Tapi bagi mereka yang sudah dibukakan Allah Ta'ala hijab, saking paraknya kada terlihat. Ini tangan nih kau aja kalau melihat, kalau lah jarak sini masih kau melihat. Nah tapi punya saking paraknya, parak benar. Saking paraknya kada kawa terlihat, tapi apabila dibukakan Allah Ta'ala hijab, inya kawa melihat di sana mazhar hidupnya Allah. Ya pantas saja orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang dihidupkan hatinya hanya mengingat Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, nih misalnya tangan, tangan. Mazhar bahwasanya kudratnya Allah Ta'ala ada di tangan. Jangan disangka bahwasanya ketika kita bergerak ini kekuasaan tangan. Ketika kita menggerakkan tangan, kawa bergerak, maka ini mazhar ihsannya Allah, kebaikan Allah. Ini Allah Ta'ala andak tangannya bagus benar, kudratnya Allah menciptakan tangan, iradatnya Allah pulang ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, bentuknya nangka ini pulang, imbah tu pulang ilmunya Allah bahwasanya ini banyak benar fungsinya nangka ini. Tapi harus diingat, fungsi tangan sebaik-baik tangan, fungsinya tangan ini jangan melupakan kita bahwasanya ini adalah ihsannya Allah. Amunnya sudah melihat ihsannya Allah, yang timbul itu adalah jamalullah, keindahan Allah Ta'ala aja lagi. Jadi melihat tangan nih jamalullah, kebaikan Allah. Coba pengen kedua tangan, ndak makan ngalih, aduh kalau makan orang pakai batis asam maras melihatnya. Jadi syukur terus. Ya Allah, alhamdulillah. Ini tangan aja hanyarna, belum mata, belum untung. Ini tangan aja yang ada di ini fungsinya banyak benar. Kalau lah ini mazhar ihsannya Allah, kebaikannya Allah, naik jamalullah. Lalu yang nampak itu bagus terus yang nampak di hadapannya. Lalu menimbulkan, oh ini siapa garang yang bisa kudrat, iradat dan ilmu yang kau menciptakan tangan, orangnya hidup dan selawasan hidup. Hanya tangan aja dihalusakan dari tangan, amunnya diganalakan alam semesta ini fangna mazhar kehidupannya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bahanulah secara akal aja ditelepon, assalamualaikum, ikam tahu kasih fulan, oh nya masih hidup jar, munnya masih hidup berarti ada. Amunnya masih hidup, ikam tahu kalau si Anang tadi ada tahu ya kalau si Anang tadi mana jauh ini, oh di Tanjung sana, oh berarti masih hidup, kayaknya masih hidup berarti ada. Jadi sentralnya sebenarnya di sifat hayat ini, berataan ini masuk ke dalam sifat hayat. Jadi abah guru jar bahari, abah guru itu dahulu tuh abah elang wadah guru tuha guru Abdurrahman di kampung Qadi situ di Barabai, enggak ada salah. Siapa orang Barabai sini? Adakah kampung Qadi? Kampung Qadi adalah Barabai. Adakah? Ada dulu lah. Nah, ada guru Abdurrahman, peguruan abah guru lagi Anong. Ketika itu belajarnya jam 3 subuh. Coba kan di sini jam 3 subuh. Mungkin ulun aja seorang kan ada di sini. Jam 3 subuh. Ini kedai ehonya kayak nih. Supaya menampakkan madhar hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di sekeliling kita, madhar bahwasanya amunnya orang sudah kada lupa lawan Allah, biarlah. Gimana dulu kisah itu. Amunnya orang itu kada lupa lawan Allah, apa aja yang ada di sini, tangan la ilaha illallah. Melihat banyu la ilaha illallah. Iya kena tuh di sembelih orang, dicucuk orang, diapai orang, kata keluar la ilaha illallah juga darahnya tak. Hanya menyatu lawan la ilaha illallah, mendarah daging makna la ilaha illallah. Maka pantas saja orang itu ketika hendak meninggal dunia pun kalimat yang diakhirinya adalah la ilaha illallah. Nah teringat juga sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maha hidup. Jadi abah guru tadi datang pada guru Abdurrahman. Sekalinya orangnya sunyi, berdiam. Nah ini contohnya. Berdiam mulai berdekat. Kedalawas, abah guru datang duduk guru. Bah berdiam. Sini. Aku nak berpandir supaya nampak hayatnya Allah. Ketika mengeluarkan kata-kata, tubuhan ikam mendengar. Ketika ada kata-kata, lalu timbul madhar hayatnya Allah. Sebenarnya ketika berdiam itu pun iya juga sebenarnya, tapi hendak menimbulkan, dan itu harus ditimbulkan. Ada kawa di diam maka
Amun di diam tuh orang tuh, nah makanya kita disuruh la ilaha illallah. Panjang memaknai makna la ilaha illallah tuh la mawjuda bihaqqin illallah. Namun kita la ma'buda, kita hanya ada yang disembah kecuali yang wujud-wujud disembah itu hanya Allah, hanya Allah. Hayatun artinya hidup, maka mustahil mati, mustahil mati. Ini versi ilmu ini. Nah ini perlu dipahami sedikit. Nah ini banyak salah bahano dia. Bahkan guru-guruan bahano ada juga tergelencer sedikit. Mustahil ini kada kawa dimasukkan dalam hukum adat. Mustahil ini ingatkan sekali lagi, nah kada kawa dihukumakan lawan hukum adat. Kena amunnya dihukumakan lawan ilmu, lawan adat istiadat kada rasuk. Kenapa? Karena mustahil ini hukum akli. Contoh, nah kayak guru jar, jangan hukum adat itu apa? Hukum adat itu misalnya, api itu apa? Adatnya apa? Membakar. Mustahil kada bujur kada kata-kata mustahil kada membakar. Kada bujur. Kenapa? Karena ada api nang kada membakar. Kata-kata mustahil itu kada ada lalu. Jadi apa gerak? Ketika api itu membakar biasa. Ketika api itu kada kawa membakar seseorang, kayak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika kada kawa membakar Nabi Ibrahim itu luar biasa. Lain mustahil kada membakar. Hukum adat jangan kena ngalih. Amunnya kita dihukumakan adat, apa contohnya? Allah Ta'ala itu kuasa aja jadinya hendak ada membakarakan. Kena amun dimasukkan hukum adat, Allah Ta'ala aja kawa aja Allah anak. Kawa kada. Mustahil. Nah ini secara apa? Tapi amun dimasukkan ke adat ya kena pemahaman orang itu jadi tersalah. Ya mudah-mudahan akidah kita dibujurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ini cuma untuk supaya bujur-bujur ta'rif ilmu itu atau berdasarkan ta'rif dari ulama. Ilmu itu berdasarkan ta'rif mustahil itu masuk dalam kategori hukum akli, lain hukum adat. Ya, ada kawa dimasukkan ke dalam hukum adat. Kenapa jar mustahil mati? Nah secara akal kada mungkin Allah Ta'ala mati. Allah Ta'ala amunnya Allah Ta'ala mati satu umat saja jadi hancur ini berataan, hancur berataan dunia ini berataan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu. Menyerahkan diri itu nang kayak apa? Menyerahkan diri lawan Allah Ta'ala itu nang kayak apa? Amunnya menyerahkan diri lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada bakalan lagi kita itu memilih untuk diri kita. Pilihan kita tuh kada ada lagi, sudah pian hendak apa aja terserah pian aja. Amun kita tuh lawan misalnya lawan guru ulun hendak minta ngaran gasan anak. Tapi ulun ada pengguru yang bisa pilihan dia. Nah ini kada apa-apa bagus saja. Tapi amun lawan Allah jangan sampai itu. Amun orang itu sudah bujur-bujur inya ma'rifat kepada Allah, apapun yang sudah ditakdirkan Allah, berarti ini bang sudah keinginan Allah, itu artinya berserah lawan Allah. Itu bang yang artinya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup. Apa jua menyerahkan diri lawan orang yang kada hidup. Apa? Berserah lawan kekuasaan. Munnya kada begawi makan apa unda.
berserah lawan bos. Amun unda kada digaji kayak apa aku kena hendak mah beri anak bini. Berserah lawan kepintaran. Berserah lawan kepintaran. Imbah dapat pulang orang yang lebih mengetahui. Halo setrok. Berserah orang lawan makhluk. Siapa aja makhluk, orang sugih ke orang berpangkat ke undak ada hendak amunnya lawan orang sugih, orang yang berpangkat atau orang yang macam-macam, kita berharap lawan babuhannya, imbah babuhannya mati, napa kabar? Datangi ke kuburnya, minta duit pulang lawaninya. Harapan beri duit. Ini jin hendak juga pulang keluar pada kubur. Aku hendak beramal soleh. Maka amunnya sudah tahu cara diri kita itu berserah kepada Allah, yang paling mulia Allah, yang memberi nikmat Allah, yang memberi segala-galanya Allah, kebahagiaan dunia akhirat milik Allah akan diberikan Allah pulang lawan kita apabila kita bujur-bujur bertawakal Allah. Kita serahkan berataan lawan Allah. Apapun yang terjadi, misal kayak majelis tadi harinya hujan, bertawakal ya lawan Allah. Ampikah adakah pilihan Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang sudah itu tawakal lawan Allah, yang membimbing itu Allah. Kadanya orang, kadanya makhluk lagi yang membimbing. Dan hakun dibimbing siapa? Hakun dibimbing Allah kah? Hakun dibimbing makhluk? Makanya kita ketika kita belajar tauhid ini, supaya bujur-bujur hati kita itu mantap melihat bahwasanya, mengerti bahwasanya, melihat, jangan melihat saja. Ketika melihat, mengerti pulang bahwasanya apapun yang terjadi di muka, belakang, kiri, kanan, kena dan yang akan datang ataupun yang sudah lalu, bahwasanya itu berataan bagus. Kayak apa caranya? Ia belajar ilmu tauhid. Amunnya dapat musibah, hendak mengerti lawan Allah, lihati dulu. Ujung-ujungnya lihati dulu. Pas kena musibah, oh ternyata itu kebaikan Allah. Kayak apa caranya supaya melihat kebaikan Allah ketika kena musibah? Sabar. Amunnya ketika sabar, tafakur, kayak orang burut tuh sabar, dipicik. Aduh, umah. Sakitnya sakit, dipicik. Tapi ada kafir menyipak lawan urutan itu adalah komen jen gak ada. Kalau pangma penyawani bungul barang mau micik unda ada dipicik po urutan itu karena musibah sabar loh. Sekalinya ampi kan kasih lahu. Asal jangan urut laun yang ada tahu aja lah. Ini urut laun orang yang ada urutan lo banget, tambah bangkak batis. Makanya harus diserahkan lawan orang yang tahu. Yang paling tahu, yang paling mengetahui itu adalah Allah. Allah Ta'ala anda kena musibah, yakin dia. Nah ini masuk ilmu tauhid. Yakin dia pas kena musibah, ini pasti terbaik. Mudah-mudahan kita diberi ilmu tauhid yang bujur, hakikat tauhid insyaallah. Lalu kita dibimbing oleh Allah. Jadi jar ulama, amunnya seseorang hamba itu hendak dibimbing oleh Allah, Allah tuh membimbing kita ada 3. Bimbingan Allah Ta'ala itu kepada manusia dengan 3. Yang pertama, amunnya kita itu hendak dibimbing lawan Tuhan yang maha hidup, maka jangan kita itu koler bertaubat. Itu yang pertama.
Kenapa garam? Karena sebagian riwayat yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu At-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Amun kita hendak dibimbing oleh Allah, kita harus jadi kekasihnya Allah Ta'ala dulu. Kayak apa caranya? Bertaubat. Paling kada sehari baca istighfar itu 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Atau imbas sembahyang kena 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan koler bertaubat, hendak guring istighfar pulang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak di bertaubat kepada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Amunnya hendak dibimbing oleh Allah, dicintai oleh Allah, nah, perkara kita itu Allah Ta'ala harus yang umpat, sekalipun kita ini ahli maksiat tapi ketujuh bertaubat, itu karena yang membimbing kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kenapa tadi yang pertama? Bertaubat lawan Allah. Yang kedua, amunnya kita itu hendak dapat bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jar ulama, pasang niat bujur-bujur di dalam kegiatan kita setiap hari. Setiap hari pasang bujur-bujur niat. Amunnya hendak dapat bimbingan Allah, ikhlas beramal setiap hari. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Maksudnya apa kira? Beramal setiap hari itu begawinya, mengajarnya, bersembahyangnya, beribadahnya, bersedekahnya, muamalah lawan orang lain. Kenapa berataan? Ikhlas karena Allah. Berusaha terus imbahnya taubat, berusaha inya tuh ikhlas lawan Allah, maka Allah kena yang akan membimbingnya. Yang terakhir, jar ulama, jangan lapas lawan syariat. Kesimpulannya, jangan sampai kita itu jauh daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mau mengamalkanlah inilah. Nah, hidup tiada mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Ayo dari 1 Muharram ini awal-awal ini kita perbaharui hubungan kita lawan Allah, hubungan kita, tauhid kita kepada Allah. Kayak apa tauhid kita lawan Allah? Yang masalah tangan tadi jijin, namunnya orang sudah ma'rifat tadi jalan tadi la ilaha illallah aja yang diingatkannya. Ada yang lain ada melihat apa aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada melupakan inya lawan yang maha hidup. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya biarlah munnya jangan heran namunnya melihat guru-guru tuh punya tangannya bergerak aja. Hendak menimbulkan mazhar hayatullah. Amunnya berdiam itu biasanya mati kalau lah. Tapi yang bergerak amunnya bergerak itu hidup. Kenapa bergerak nih? Yan boleh aja contohnya namanya di rumah santai bergerak atau lagi bergerak olahraga saya main bulu tangkis madhar hayatullah hendak menimbulkan. Jadi amunnya hendak orang itu masuk dalam ranah hayat ini timbulakan. Amunnya kita timbulakan imma dalam timbul pandir atau gerak atau apapun, itu menunjukkan bahwasanya Allah yang maha hidup. Kekuasaan Allah sangat mutlak. Kita kada bisi napa mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu insyaallah. Mudah-mudahan dan hayat kehidupan yang paling kita tunggu-tunggu yaitu adalah kehidupan yang hakiki di dalam akhirat. Mudah-mudahan bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup kita di dalam syurganya Allah kekal dengan kekekalannya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selajur mahaul Syekh Abu Bakar bin Salim. Kayak Syekh Abu Bakar bin Salim ni biar aku kada melihat nah jelasidin ma ra'aitu syai'an, aku kada melihat sesuatu qablahu wala ba'dahu, setelah ini diadakan atau sebelum ini diadakan, illa wa ra'aitullah, kecuali aku melihat Allah. Yang paling dekat, yang paling nyata itu Allah. Yang lain ini kada ada. Itu barang hendak meninggal dunia, barang kita dapat ilmu nang itu. Hendak meninggal dunia barang artinya yang paling parah yang masalahnya ini kita yang menjauh dari Allah. Kita yang menjauh daripada Allah Ta'ala itu parah benar. Parah kenapa nih ciptaan sidin beratan nih, kudrat iradat sidin nyata-nyata nah sudah bergerak nih apa bepandir berpikir napa pulang bergerak melihat bepandir. Paling gak ada tahu dulu ilmu nang kayak ini nah. Kayaknya di rumah tuh ada aja hendak amalkan tuh sedikit demi sedikit. Pas bergerak ingat nah nih madhar hidupnya Allah nah. Jangan ada Allah Ta'ala hidup ndak ada mungkin nang kayak ini kau bergerak ini. Hebatnya Allah, ini kudratnya Allah nah ini iradatnya Allah nak bergerak oh ini ilmunya Allah nah bagus benar unda uyuh nah lalu aja tak belakang kayak ini alim benar kalau orangnya ada jadi kan ada lagi kisah unda tuh ada yang ada itu hanya kisah kudrat iradat ilmu dan hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mahawali juga Habib Abu Bakar Adani dan Kai Ulun Haji Satri bin Ludar. Allah mudah-mudahan dan keluarga kita berataan, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka insyaallah. Allah ampuni dosa-dosa mereka ya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kebun surga di dalam kubur mereka insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan sampai mencium bau surganya Allah luas seluas-luasnya sampai ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad ولم يكن له كفوا